anna rajulan qatala nafsahu bimasakis. Suatu hari ada salah satu orang zamannya Nabi, dia bunuh diri menggunakan pisau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, amma anna fala usolli alaihi. Kalau saya tidak akan menyolati orang ini, silakan kalian solati. Artinya apa? Kalau ada orang yang dia ini meninggal gara-gara bunuh diri, seandainya tokoh masyarakat, sesepuh ini sepuh haji sepuh tidak menyolatinya, maka hukumnya boleh-boleh saja sebagai saksi sosial. Tapi kalau keluarganya, warga yang lain ingin menyolati, maka diperbolehkan. Yang kelima, nanti saya kasih kesimpulan biar jenengan bisa nangkep apa yang saya sampaikan. Nah, yang kelima, apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu sedang sakit menuju kematian? Hendaklah orang ini di dalam hatinya ada rasa roja dan rasa khauf, rasa harap dan rasa takut. Karena suatu hari Nabi Muhammad itu mendatangi dakhala ala syabin, seorang pemuda yang sedang sakit parah sekarat mau meninggal. Ketika Nabi masuk, Nabi bertanya, kaifa taziduka? Piye kabarmu? Pemuda ini menjawab, wallah, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, inni arjullah wa inni akhafu dunubi. Sekarang aku sedang berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku yang pernah aku lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, la yastami'ani fi qalbi 'abdan fi misli hadza. Tidaklah seseorang itu sakit menuju kematian dan di dalam hatinya terkumpul dua perkara ini, rasa takut dan rasa harap, ya, illa atahullahu ma yarju. Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Jadi orang ini ketika sakit berat menuju kematian, dia berharap, ya Allah, semoga dosa-dosaku di masa lalu diampuni. Ya Allah, semoga anak keturunanku ingat dengan aku dan mereka mendoakan saya. Ya Allah, aku berharap semoga meninggal husnul khotimah. Maka apa yang diharapkan Allah akan memberikannya. Kemudian wa amanahu mimma yakhafu, dan barang siapa dia sedang sakit parah, takut dengan dosanya, maka Allah akan memberikan keamanan terhadap apa yang dia takutkan. Jadi ketika sakit berat menuju kematian, dia kelingan dosa-dosanya di masa muda. Aduh, ya Allah, aduh, peti deh, posisi takut. Maka Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Makanya penting, sakit berat milikilah rasa harap dan rasa takut. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang nomor 6, apa yang harus dilakukan apabila tanda-tanda kematian sudah panjenengan rasakan? Saya sampaikan kemarin di Balwarti, Bu, waktu jenengan dulu melahirkan bocil, jenengan kroso napa mboten bocilnya mau lahir? Kroso nggih, kata arep ternyata orang yang mau meninggal pun bapak ibu, dia kerasa bahwa dirinya itu mau meninggal. Nah, sekiranya jenengan nanti suatu hari mau kroso, itu aku rasul, maka bolehlah panjenengan segera melakukan atau membuat sebuah wasiat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut, ketika kematian mendatangi salah satu di antara kalian, in taraka khairan al-wasiyah, maka tinggalkanlah kebaikan berupa mulailah berwasiat. Termasuk seperti besok nek bapak ibu udah ndak ada, ojo lali sholat itu dijaga kabeh. Yang kedua, jangan lupa kalau bapak ibu besok ndak ada, jangan lupa didoakan terus ya. Dan yang terakhir, nanti kalau kamu lihat bapak dan ibu lagi sakaratul maut, tolong dibantu ditalkinkan. Termasuk pernah saya sampaikan kemarin, boleh berwasiat besok nih ibu meninggal, yang memandikan ini, yang mengkafani ini, itu juga boleh diwasiatkan.
Kemarin sudah disampaikan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu punya anak 3, laki-laki semua, kemudian ibu meninggal, anak laki-laki boleh memandikan ibu atau tidak. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak anaknya 4 perempuan semua, bapak meninggal 4 perempuan boleh memandikan? Tidak, sepakat. Jadi yang memandikannya sesama gender. Tapi kalau kayak gini Pak, bapaknya ternyata nonis, anaknya Islam, bapaknya meninggal, anaknya yang Islam boleh ngopeni jenazahnya apa betul? Bapaknya Nasrani, anaknya Islam, bapaknya meninggal, anaknya boleh ikut ngopeni apa betul? Dalam maktab Basamilah ada 2 pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, hukumnya boleh dengan syarat. Jadi dalilnya, Ibu dan Bapak, ketika pamannya Nabi Muhammad meninggal, Ali ini mendatangi Nabi Muhammad. Jara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ali ini kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, amuka, pamanmu awal yang belum masuk Islam itu sudah meninggal. Faqala, kemudian Nabi bilang kepada Ali, Ali kan muslim, bapaknya Abu Thalib belum muslim. Kata Nabi, idhab waqsilhu wa kafinhu wa wari. Wahai Ali, tak minum dulu. Nah, kata Nabi Muhammad, ya Ali, idhab waqsilhu, urusilah bapakmu yang nonis itu, mandikanlah, wa kafinhu, kafanilah, wa wari, dan urus jenazahnya. Jadi kalau bapaknya nonis, anaknya muslim, bapaknya meninggal, anaknya boleh mengurusinya. Artinya orang muslim boleh mengurusi dengan 2 syarat. 1, orang nonis ini ketika masih hidup dia sangat baik kepada orang muslim, berkasih sayang. Yang kedua, masih ada hubungan kekeluargaan. Itu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan. Sedangkan pendapat dari Imam Hambali sama sekali tidak boleh, walaupun yang meninggal adalah istrinya sendiri. Kenapa? Karena mengurus jenazah termasuk hal urusan ranah ibadah. Jadi silakan diurusi oleh agamanya masing-masing. Jadi ada 2 pendapat. Nah, Ibu dan Bapak, termasuk ketika kita mau meninggal, ojo lali berwasiat tentang utang yang belum dibayar. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwanya seorang muslim akan terikat oleh hutangnya sampai dia mampu membayar hutangnya. Contohnya lele, ojo lali bapak jek duwe utang ning kono pinten Pak? 200 oleh, alhamdulillah. 200 juta le. Rada mumet iki anake. Nah, Ibu dan Bapak, insyaallah dirahmati oleh Allah, dijelaskan hadis ini oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, apa arti mu'allaqatul bidainihi? Jiwanya masih terikat oleh hutangnya. Maksudnya gimana? Yang pertama, barang siapa orang ini meninggal masih memiliki hutang, hutangnya belum selesai di dunia, maka akan dibawa ke akhirat. Arti dari mu'allaqatul bidainihi, hutang ini akan menghalangi orang tersebut mendapatkan kemuliaan. Yang harusnya dia mendapatkan nikmat kubur, yang seharusnya dia mendapatkan dimasukkan ke dalam surga, gara-gara hutangnya dia tertahan. Dan yang terakhir, arti dari mu'allaqatul bidainihi, hutangnya membuat orang ini menjadi tersiksa di alam barzakh. Jadi urusannya sangat penting Bapak dan Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang meninggal, ojo langsung rebut warisan, sing diurusin apa? Utang isi. Lah kemudian ada pertanyaan, Pak Didi, nyuwun ngapunten. Misalnya bapak saya, ibu saya meninggal,
masih punya hutang, tapi ahli waris tidak ada yang tahu. Lah itu urusannya gimana ya Pak Dede? Maka dijelaskan ibu dan bapak dalam riwayat Ibnu Majah, man mata wa alaihi dinarun, barang siapa orang ini meninggal masih memiliki hutang, au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thumma dinarun wala dirhamun, maka besok di akhirat hutangnya tetap diurus, tapi dibayarnya bukan pakai uang tetapi pakai amal soleh sebagai bayar hutangnya. Jadi harus hati-hati. Makanya barang siapa meninggal dia free bebas hutang, jaminannya luar biasa. Man faraqahu al-jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah. Barang siapa orang ini meninggal rohnya keluar dari jasad dan dia tidak memiliki hutang, dakhala al-jannah, maka dijamin masuk ke dalam surga. Makanya nyuwun ngapunten Bapak Ibu, jenengan teng mriki sesepuh pini sepuh haji sepuh. Saya jauh ya di atasnya panjenengan, maksudnya saya di bawah jenengan jauh. Jenengan pengalaman hidupnya lebih banyak. Artinya begini Bapak Ibu, semakin tambah usia, ada orang tua yang dibenci oleh Allah, yaitu qalbu syekh. Ada seorang tua tapi hatinya seperti anak muda. Salah satunya hubul ais, terlalu panjang angan-angan. Maksudnya usia 60 tahun cek kendel hutang BRI kurun. Usia 70 tahun cek seneng hutang bank melejit, kan repot. Artinya begini ngapunten Bapak Ibu, semakin tambah usia, kalau bisa hutang semakin diberesi satu persatu. Kalau kita tidak bisa meninggalkan warisan yang banyak, setidaknya tidak meninggalkan warisan hutang. Sudah apa Mas ini? Masih. Sampai jam berapa lagi? Hah? Menghutangkan? Wah, mau pindah ke sana dulu apa lanjut lagi? Lanjut aja dulu ya. Tak catat ya. Kalau menghutangkan gimana? Siap, nanti saya jawab. Nah, jadi Ibu dan Bapak yang hadir, ketika seseorang sedang sakit keras, maka ingatlah 6 perkara ini. Ini kesimpulannya. Yang pertama, wajib sabar. Biar penyakit itu mendatangkan banyak pahala. Nah, jenengan nggak mau sabar, penyakit itu jenengan malah nusuk dan tidak mau sabar, malah dosa repot. Misalnya malah si boy, waduh repot itu ya. Jadi yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah, tetap ikhtiar, seberat apapun sakit tidak boleh minta mati. Yang nomor 5, tetap semangat, optimis, ada rasa harap dan rasa takut. Dan yang terakhir, kalau memang dirasakan tanda kematian itu sudah mulai datang, segeralah berwasiat kepada keluarga. Yang ketujuhnya hutang. Oh gitu ya. Sekarang selanjutnya yaitu 11 ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sampai jam berapa saya Pak? Masih panjang Pak. Panjangan itu. Kan kayak dalam begini. Selain itu bayangin ini dalam gitu. Jadi pengajian itu saya mau dibikin panjang bisa, dibikin ringkas juga bisa. Makanya saya nanya ke jenengan butuh berapa lama lagi? Setengah jam lagi? Sudah 1 jam Ustaz. 44 menit Pak, benar? 5 menit lagi. Oke. Nah selanjutnya ternyata bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada 11. Saya ringkas saja. Yang pertama, sebelum meninggal mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya kata Nabi, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Makanya yang pernah saya sampaikan kemarin, ada trik-trik yang harus kita tahu ketika menemani orang yang sakit mau meninggal. Kalau kita sudah tahu tanda-tanda orang ini mau meninggal, misalnya kerongkongannya kering, boleh kita kasih air dengan sedotan atau kapas steril. Boleh misalnya minta siwak, itu nggak apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggalnya, beliau itu bersiwak terlebih dahulu. Ada saudaranya Aisyah membawa siwak, lalu nadhara arafat annahu yurid,
Ketika Abdurrahman ini membawa siwak, matanya Nabi itu melihat siwak itu terus. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, antuhib antutika hadas siwak. Jenengan pengen siwak itu, kata Nabi ya. Lalu Aisyah membawa siwak itu, menggigitnya dan memberikan kepada Nabi. Jadi Nabi itu sebelum wafat bersiwak. Bisa jadi barokah, semakin mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mentalkinkan orang itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya saya punya jamaah di Masjid An-Nikmah, belakang Matahari Singosaren. Yang ngapunten Pak Cece, suami saya ketika sakit COVID itu loh, di ruang ICU, kami keluarganya tidak boleh ada yang nungguin dan sampai meninggal di sana. Dan kami tidak tahu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa Anda. Santai mawon. Kalau dia memang orang yang baik, rasa ditalkin iso ngomong dewe. Nah, ibu dan bapak yang hadir, kemudian saya ngisi di Masjid Abi Al-Makfur daerah Kerten, ada jamaah kritis. Pak Didik, jenengan dibilang barang siapa sebelum meninggal dia bertauhid kepada Allah, maka orang ini dijamin masuk surga. Bukankah Fir'aun itu ketika tenggelam mengejar Musa, bukankah mengucapkan kalimat tauhid juga? Wah, ini yang lagi cak. Ternyata dengar-dengar beliau itu khusus kajinya Quran saja, tanpa mengenal hadis. Jadi kan sunnah itu lah bahasanya. Roto angin gitu. Jadi gimana ayo? Bukankah katanya nyebutin la ilaha illallah masuk surga? Kenapa Fir'aun itu ketika mau meninggal dia beriman kepada Rabbnya Musa? Kenapa dia masuk ke dalam neraka? Wah, dalam ojo kalah ini. Kemudian saya bilang, bukankah Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir? Bukankah Nabi berkata Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai? Bahkan Fir'aun berimannya posisi nyawanya sudah di tenggorokan, bisa mati kan? Ya nggak bisa. Bisa diterima nih Pak? Makanya sebelum nyawa sampai tenggorokan, ya kalau bisa seperti itu. Lanjut. Kemudian ciri-ciri orang yang meninggal, bibir iljamin, keluar keringat di keningnya. Kenapa keluar keringat di keningnya di dalam syarah hadis ini? Karena orang ini menahan beratnya sakaratul maut, seperti yang saya sampaikan kemarin, sampai keluar keringatnya. Ada juga yang menjelaskan kenapa sampai keluar keringatnya. Ketika dia meninggal dan dia orang yang baik, dia bisa melihat tempatnya di dalam surga besok. Saking senangnya sampai keluar keringat juga. Tapi tidak semua orang ya. Selanjutnya yang nomor 3, meninggalnya yaumul jumu'ah atau lailatul jumu'ah, pada hari Jumat atau malam Jumat. Langsung ada pertanyaan, tonggoku senengane molimo bentuk main-main meninggalnya malam Jumat. Lah itu husnul khotimah atau suul khotimah? Katanya malam Jumat itu husnul. Nah, dengan catatan. Jadi ciri-ciri orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat dengan catatan dia orang soleh, itu tambah bonus jackpot gitu loh. Ternyata dia matinya di tempat karaoke, lagi nyawer LC terus mati. Matinya pas hari Jumat. Lah itu husnul khotimah. Ya kosek yo. Meninggalnya di mana dulu? Nanti saya jelaskan di sesi-sesi terakhir. Nah, ibu dan bapak, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau memang orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat masuk ke dalam surga, kenapa Nabi Muhammad meninggalnya hari Senin? Wah, aduh, kok jamaah yang pinter-pinter ya? Ini sing jawab waktu aku hati. Karena Nabi Muhammad SAW itu meninggalnya hari Senin. Ditanya, wasu'ila an shaumi yaumal isnin faqala dzalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'ithu. Jadi ibu dan bapak, berdasarkan dari literasi, intinya kalau dia orang baik meninggalnya malam Jumat, hari Jumat itu bonus plus. Tapi seandainya meninggalnya tidak hari Jumat, ya tidak masalah, karena Nabi saja meninggalnya hari Senin, tidak hari Jumat. Di masyarakat ada kasus lagi. Gimana Pak Dede boxing meninggal Selasa Kliwon? Kata orang yang mati Selasa Kliwon, matinya membawa kesialan. Ya, matinya itu arwahnya gentayangan. Wah, ini dibahas kemarin ya. Dijelaskan
Dijelaskan ibu dan bapak yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu surah Al-A'raf, wa likulli ummatin ajal. Setiap orang itu sudah memiliki ajal. Apa itu ajal? Para ulama menjelaskan ajal itu hari, waktu, cara meninggal, tempatnya itu sudah ditetapkan semuanya. Berarti kalau ada orang yang meninggal Rabu, Kamis, Jumat, semuanya termasuk kategori ajal. Itu cara meninggalnya, tempatnya, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang nomor 4, ciri orang yang meninggal husnul khotimah, yaitu meninggal di medan perang. Kita sudah tahu semua, ini nggak usah dibahas. Yang nomor 5, ternyata orang yang syahid itu bukan hanya di medan perang. Kata Nabi, al-mat'un, orang yang meninggal gara-gara yaitu wabah, tapi dengan syarat ketika tertimpa wabah dia itu sabar. Jadi kalau dia terkena corona tapi misu-misu si boe, bisa jadi belum tentu husnul khotimah. Dijelaskan oleh Nabi, sabiran muhtasiban, barang siapa tertimpa wabah kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari kesabarannya, kalau dia sampai meninggal maka meninggalnya husnul khotimah. Selanjutnya wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit di perutnya, khusus buntu, batu ginjal, kemudian kanker lambung, meninggal, kalau dia sabar maka ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Kemudian wal gharib, orang yang mati gara-gara tenggelam, misalnya ini jinias, ya, meninggal gara-gara tenggelam, ini ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang meninggal gara-gara tertimpa reruntuhan, ini di Bengkulu. Jadi kalau musim hujan banyak angin, hati-hati. Ini nyungapunten Bapak Ibu, itu tertimpa sampai ringsek gitu, tuh orangnya meninggal. Ini juga sama, ya, ini ringsek langsung tertimpa, langsung meninggal. Selanjutnya ibu dan bapak, wasyahidu fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah, seperti jenengan sudah paham semua. Ini udah 8:30 nih, tambah berapa menit lagi? Hah? Sampai selesai. Belajar dibacakan terus. Dibacakan terus 11 tanda yang sudah disebut. Dibacakan terus diterang. Oke, 15 menit lagi itu cukup? Yang dibacakan terus. Oke, siap. Dibacakan aja usah dijelaskan. Oke, wasyahidu fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah. Kemudian yang nomor 7, ciri orang meninggal husnul khotimah, wasahibul harik syahid, orang yang meninggal gara-gara yaitu tenggelam atau terbakar. Ini ada di Jawa Barat. Ini asli fotonya Bapak Ibu, sampai gosong seperti itu. Ini kayak gini dimandikan apa boten ya? Boten ya? Sekiranya merusak jasad ya dikuburkan saja. Kemudian mangkutila duna malihi wa huwa syahid, orang yang mati gara-gara terbunuh mempertahankan hartanya. Makanya kalau ada yang nanya, Pak Dede, kalau ada orang mati di rumahnya gara-gara dibacok, dirampok, bisa jadi ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah. Kemudian nomor 9, yaitu waman qutila duna ahlihi fa huwa syahid, orang yang mati gara-gara membela anggota keluarganya. Ini ada kasuisti namanya Rangga, anak SD. Dia ini meninggal gara-gara dibacok oleh Samsul Bahri, ini pelakunya. Ya, jadi dia ini mau melakukan pelecehan kepada ibunya, Rangga Bambu. Kemudian Rangga ini dibacok oleh dia, maka Rangga ini termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena membela anggota keluarganya. Nomor 10, ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia ini meninggalnya sedang melakukan amal soleh. Jadi ketika haji dia meninggal, ketika umroh dia meninggal, itu tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah. Makanya ibu dan bapak, kata Nabi, idza aradallahu bi'abdihi khairan, barang siapa orang ini akan diwafatkan dalam keadaan baik, istaqbalahu, sebelum meninggal dia disibukkan melakukan amal soleh, sehingga ketika wafat sedang melakukan amal soleh. Kemudian ada pertanyaan dari dosen AK Industri Tekstil,
Waktu saya ngisi di sana ada yang bilang, lah lalu kalau orang yang meninggal di jalan raya gara-gara tabrakan, itu ciri-ciri meninggal husnul khotimah atau suul khotimah? Tergantung niatnya pas keluar rumah. Jadi dijelaskan ibu dan bapak, ma min kharajin yakhruju yani min baitihi illa bi babihi rayatani. Setiap orang keluar rumah, maka orang ini akan didampingi oleh dua bendera. Rayatun biyadihi malak. Kalau keluar rumah niatnya, saya mau pengajian IPHI haji, saya mau silaturahmi, saya mau kerja. Kalau di jalan tabrakan meninggal di TKP, maka dia di bawah naungan malaikat yang membawa benderanya dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata dia keluarnya mau melakukan perbuatan maksiat, warayatun biyadihi syaitan. Maka ketika dia keluar rumah akan dinaungi oleh benderanya syaitan. Ketika dia di jalan tabrakan sampai meninggal, maka dia dinaungi oleh bendera syaitan ini. Jadi orang yang meninggal di jalan raya gara-gara kecelakaan atau tabrakan tergantung niatnya ketika keluar rumah. Jadi kalau keluar rumah mau pita, mau ke Car Free Day itu diluruskan niatnya dulu. Kalau terjadi sesuatu, kita tergantung niat pas keluar rumah. Yang nomor 11, ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu orang ini meninggal gara-gara dia menasihati pemimpin yang zalim, faqatalu, pemimpin yang tidak terima, kemudian dia dibunuh, maka meninggal husnul khotimah. Yang nomor 12, terakhir, alhamdulillah luar biasa ini, 57 menit 1 jam. Ciri-ciri terakhir adalah orang ini ketika meninggal dirasani kancan-kancane dewok siati. Dijelaskan hada asnaitum alaihi khairan. Barang siapa orang ini meninggal, kemudian orang-orang memuji kebaikannya, fawajabat lahul jannah, maka orang ini wajib dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu juga sebaliknya, antum syuhada Allahi fil ardi, karena panjenengan menjadi saksi kelakuan dia ketika dia masih hidup di alam dunia. Tapi di masyarakat ada pertanyaan. Ini jamaah Masjid Al-Jariyah belakang Kelurahan Karangasem, Pasar Tejo. Nyuwun ngapunten Pak Didi. Kadang-kala penilaian masyarakat itu beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ini sampai tenangan, nyah-nyah, tapi ra tahu sholat ternyata. Kata orang, disebutnya orang baik, tapi ra tahu sholat. Ini bahaya. Sebaik apapun dia, kalau dia tidak mau sholat, ibaratkan dia ini punya duit miliaran, triliunan di ATM, tapi dia lupa pinnya, nggak bisa keambil ke duitnya, dan pinnya itu 244344. Sebaik apapun kalau tidak sholat, maka dia tidak bisa mengambil amal soleh yang pernah dia lakukan. Makanya kata Nabi Muhammad, miftahul jannah as-sholat, kunci surga itu sholat, ATM-nya, pinnya. Nah, ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan yaitu husnul khotimah. Oh, ini ada 12 tadi ya. Jadi ini sudah tak ringkaskan Bapak. Jadi yang nomor 12 ini banyak yang memuji, Jadi ini kesimpulannya, monggo yang mau difoto dulu ceklik. Ini 12 ciri orang meninggal husnul khotimah. Sebelum wafat mampu mengucapkan kalimat tauhid, keluar keringat, meninggal di hari Jumat, meninggal di medan perang, meninggal syahid, melahirkan anak tadi belum disampaikan, terbakar, dibunuh, membela keluarga, dibunuh oleh penguasa yang zalim, meninggal ketika beramal soleh, dan yang terakhir ketika dia meninggal banyak yang memujinya. 5 menit lagi masih kuat apa enggak? Jadi jam 8.45 berapa? Pamungkas. Lalu apa penyebab orang ini meninggal suul khotimah? Terakhir ya.
Apa penyebab orang ini kok meninggal dalam keadaan buruk? Ada 4. Yang pertama, akidah yang buruk. Ini penyebab su'ul khotimah. Makanya pimpinan Bapak yang hadir, salah satu penyesalan para penghuni neraka, kenapa dulu ketika hidup tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini kisah di dalam Quran surah Al-Kahfi, yaitu orang yang memiliki 2 kebun. Dan ternyata orang ini binasa dan celaka, lalu berkata, ya laitani, celaka diriku, lam usrik bi rabbi ahadan, kenapa aku berbuat kesyirikan. Makanya nyungapunten Bapak Ibu, kenapa makin tua kudu sregep ngajinya. Kalau sregep ngaji, akidahnya itu makin kuat. Kalau akidahnya makin kuat, ketika datang kematian, dia dengan pasti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena akidahnya makin kuat. Kalau rata ngaji, akidahnya itu lemah. Nanti ketika rohnya ditarik, setan datang membawa hal-hal yang dia senangi. Pakde, ayo pakde kok. Jenengan seneng koleksi kerudung gamis kok. Yang dengan Allah, karena ketika hidupnya jarang ngaji. Yang kedua, apa penyebab orang itu su'ul khotimah? Ketika dia beramal soleh, dia melenceng dari sunnah-sunnahnya ajaran Nabi Muhammad. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu di Indonesia ini. Makanya hati-hati, ada nasihat dari Imam Malik, as-sunnatu safinnatun nuh, faman raqibaha najah, wa man tarakaha hadda wa gharqa. Sunnah-sunnahnya Nabi adalah seperti kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka banyak selamatnya. Dan barang siapa tidak mau menaiki sunnah Nabi, maka banyak celakanya. Kemudian yang ketiga, penyebab su'ul khotimah, orang gelem tobat dari dosa-dosa besar. Jek selingkuh, jek maam sing haram. Intinya dia nggak mau berhenti dari dosa-dosa besar. Itu celaka, penyebab su'ul khotimah. Makanya dalam Quran surat Al-Waqiah, wa kanu yusiruna 'alal hisil 'adim. Orang yang celaka besok di akhirat adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa, padahal dia tahu itu dosa. Makanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad, wailul lil musirrin, celakalah orang yang israr, alladzina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tahu itu salah tapi gak mau berhenti. Tanda-tanda dia akan meninggal dalam keadaan buruk. Salah tapi tetap lanjut terus. Hati-hati. Dan yang terakhir nomor 5, dia salah memilih kawan. Ada berita pramugari yang terbakar di sebuah tempat karaoke ya.